Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestani Ali dengan NIM C1C019062. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi riset akuntansi keperilakuan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keperilakuan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wirmi Eka Putra, SEMSI. Baiklah, kita masuk ke materi pertama yaitu pengertian riset akuntansi keperilakuan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya riset dalam akuntansi keperilakuan itu merupakan suatu metode studi yang dilakukan seseorang berkaitan dengan aspek keperilakuan melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap masalah yang berhubungan dengan aspek keperilakuan tersebut, sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Baiklah, kita masuk ke motivasi dan tujuan riset. Nah, di sini motivasi itu dikatakan sesuatu yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, motivasi seseorang yang melakukan riset ini boleh jadi merupakan keinginan yang timbul dari dalam dirinya untuk memecahkan masalah maupun persoalan yang ada. Kemudian ada pula tujuan. Nah, tujuan umum seseorang melakukan riset adalah untuk mengetahui jawaban dari masalah ataupun persoalan. Banyaknya literatur menjelaskan bahwa motivasi dan tujuan riset secara umum pada dasarnya itu sama, yakni riset pada prinsipnya itu ditimbulkan oleh dua sisi yang saling berkaitan. Baiklah, kita masuk ke manfaat dan pentingnya riset. Nah, yang pertama itu ada memberikan gambaran terkini atau state of the art terhadap minat khusus dalam bidang baru yang ingin diperkenalkan. Dan yang kedua, untuk membantu mengidentifikasi antara kesenjangan atau gap research. Kemudian yang ketiga, untuk meninjau dengan membandingkan dan membedakan kegiatan riset melalui sub bidang akuntansi seperti akuntansi keuangan, audit, kemudian ada akuntansi manajemen, serta informasi akuntansi pasar modal maupun perpajakan. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu memahami replikasi. Nah, salah satu strategi dalam melakukan riset adalah melakukan replikasi. Nah, replikasi sendiri itu merupakan suatu gabungan dari kata duplikasi dan repetisi. Replikasi adalah pengulangan suatu studi atau riset yang dilakukan secara sengaja. Kemudian alasan logis kita harus melakukan replikasi ini adalah yang pertama untuk menguji temuan umum riset. Kemudian yang kedua untuk menguji validasi temuan riset dengan populasi yang berbeda. Kemudian menguji kecenderungan atau perubahan waktu. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menguji temuan-temuan penting yang menggunakan metodologi yang berbeda. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pemilihan data ataupun sampel riset. Nah, di sini ada yang pertama ada populasi, di mana elemen populasi ini merupakan suatu subjek berdasarkan pengukuran yang diambil dan juga merupakan unit studi. Kemudian ada sampel riset, di mana sampel ini merupakan suatu bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan dipilih secara hati-hati dari populasi tersebut. Kemudian yang terakhir ada teknik penarikan sampel. Nah, di mana teknik penarikan sampel ini ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama adalah pengambilan sampel riset dengan biaya yang murah, kemudian akurasi hasil yang lebih baik, kemudian ketersediaan elemen-elemen populasi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sumber dan metode pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data itu tidak dapat dilepaskan dari alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, dalam hubungan ini terdapat banyak ragam alat pengumpulan data. Kemudian pengumpulan data itu merupakan suatu prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data riset yang dibahas menjadi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Nah, jenis data kebanyakan riset akuntansi keperilakuan itu
Jenis datanya itu dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada subjek, data subjek, di mana merupakan suatu jenis data riset yang berupa opini, sikap, pengalaman, ataupun karakteristik dari seseorang ataupun sekelompok orang yang menjadi subjek riset yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individu atau kelompok dari sumbernya. Kemudian data fisik. Data fisik ini merupakan jenis data riset yang berupa objek ataupun benda-benda fisik. Kemudian data dokumenter ini merupakan jenis data riset yang diantaranya berupa faktur, penjualan, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, ataupun bentuk laporan program. Kemudian kemudian ada sumber data, di mata terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli ataupun pihak pertama. Kemudian data sekunder ini merupakan sumber data riset yang diperoleh melalui penelitian secara langsung dan secara tidak langsung melalui media perantara. Baiklah, kita masuk ke validitas dan keandalan. Terdapat 2 hal penting yang berhubungan dengan riset perilaku. Yang pertama adalah yang diukur berkaitan dengan hal-hal yang salah atau validitas, dan yang kedua adalah yang diukur dengan berkaitan dengan hal-hal tidak representatif atau keandalan. Yang pertama kita akan membahas validitas. Validitas ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama adalah validitas isi atau counter validity, merupakan suatu pokok pertimbangan untuk setiap pertanyaan yang diajukan dan diukur dengan istilah-istilah yang berhubungan dengan relevansi terhadap konsep yang diukur. Kemudian yang kedua ada validitas predicate atau predictive validity, adalah validitas yang berkaitan dengan keakuratan suatu pengujian atau pengukuran dalam memprediksi perilaku, mengharuskan adanya kriteria ataupun indikator eksternal terhadap apa yang harus diprediksi. Kemudian yang ketiga ada validitas konkuren atau concurrent validity, adalah validitas yang berkaitan dengan hubungan antara alat ukur dan kriteria sekarang ataupun di masa lalu. Kemudian yang terakhir adalah validitas konstruksi atau construction validity. Di sini validitas yang berdasarkan pada suatu pertimbangan tentang kesesuaian hasil pengukuran tersebut dengan teori bermanfaat untuk mengukur fenomenal yang tidak memiliki kriteria eksternal. Kemudian keandalan. Keandalan ini merupakan suatu instrumen sebagai alat ukur yang diandalkan akan menghasilkan alat ukur yang stabil di setiap waktu. Aspek nilai lain keandalan adalah akurasi dan instrumen pengukuran. Baiklah, kemudian kita masuk ke metode pengumpulan data. Di metode pengumpulan data ini ada 2, yaitu survei dan observasi, di mana survei ini tidak ada interaksi langsung antara seorang peneliti dengan respondennya. Kemudian datanya dikumpulkan dengan cara mengirimkan surat elektronik, menelpon, ataupun memberikan serangkaian pertanyaan. Kemudian jika observasi sendiri itu merupakan suatu proses pencatatan pola perilaku manusia, sesuatu hal ataupun kejadian yang memang sistematis tanpa pertanyaan maupun komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kemudian kita masuk ke memilih respon. Langkah pertama dalam memilih respon ini adalah menentukan populasi itu sendiri. Kemudian setelah itu peneliti itu harus menentukan suatu sensus ataupun sampel. Sensus ataupun sampel ini adalah kegiatan untuk mencari seluruh informasi yang dikumpulkan dari setiap elemen dalam populasi. Sampel merupakan kumpulan informasi dari bagian dan populasi. Kemudian kita masuk ke instrumen riset. Analisis data yang dilakukan setelah penelitian mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset penelitian, biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis data. Kuesioner itu harus sesuai respon dan didesain secara menarik sehingga responden tertarik untuk menjawab kuesioner tersebut. Kemudian yang pada hakikatnya itu bertujuan meningkatkan tingkat respon, validitas, dan keandalan data. Kemudian ada 2 hal. Yang pertama adalah menjamin kerja saat responden.
Nah, ada beberapa teknik yang dapat menghasilkan tingkat respon yang tinggi. Yang pertama, sebelum wawancara dengan responden, peneliti harus mengirimkan surat terlebih dahulu menjelaskan tujuan umum dari diadakan wawancara tersebut. Nah, kemudian pada hari wawancara, para peneliti harus datang tepat waktu dan mengucapkan terima kasih atas kerja sama responden. Kemudian yang itu menjamin validitas dan keandalan jawaban. Nah, dalam informasi-informasi yang esensial yang seharusnya diharapkan dari responden. Kemudian para peneliti itu harus menentukan dasar dari keinginan informasi dan memilih suatu format pertanyaan yang akan menyediakan informasi dengan sedikit pembatasan terhadap responden. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir, yaitu mengenai analisis data persiapan laporan keuangan. Nah, analisis data dilakukan secara penelitian, mengumpulkan semua data yang diperlukan dalam riset. Peneliti biasanya melakukan beberapa tahap persiapan data untuk memudahkan proses analisis datanya. Nah, kemudian pemanfaatan berbagai analisis sangat bergantung pada jenis riset dan jenis data yang diperoleh. Kemudian ketersediaan alat analisis memberikan gambaran bahwa satu alat analisis dengan satu alat analisis lainnya itu dapat dengan saling bergantian dimanfaatkan, dan kadang-kalanya hanya salah satu analisis yang dapat digunakan. Baiklah, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.